Terima kasih waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Tidu 1, yakni Ibu Karolita Sali MPD, serta yang kami hormati dan kami banggakan para rekan-rekan Dewan Guru SDN Tidu yang tergabung dalam Kompel SDN Tidu dan para staf yang telah menyiapkan segala sesuatunya. Kompel SDN Tidu Berkolaborasi, berdiferensiasi. Yes. Terima kasih yang luar biasa. Terima kasih waktu yang diberikan. Hari ini saya membawa rencana tindak lanjut selama saya mengikuti PKGB juga, yaitu program pengembangan kompetensi guru PJUK. Dalam hal ini saya menyuguhkan sebuah program, yaitu pembelajaran berbasis proyek PJUK melalui program komando. Komando ini mirip TNI ya. Komando dengan singkatan Komunitas Anak Doyan Olahraga. Artinya anak-anak ini semangat bergerak. Terus dengan memaksimalkan yaitu metode model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, serta sport education model dan penilaian otentik. Selanjutnya bisa. Ini perkenalan dari kami. Ini Bapak fasilitator saya dalam PKGB juga, yaitu Bapak Muhammad Ali MPD, serta saya sebagai peserta PKG Eko Prasetyo Ramadhani dari Kabupaten Pasuruan dan kelas 19 Jawa Timur di PPGB Jatim. Latar belakang program komando ini, kita mengamati PJUK. Pendidikan jasmani adalah sebagian dari integral pendidikan keseluruhan. Jadi pendidikan jasmani ini maksudnya adalah masuk di semua pendidikan, seperti itu. Tujuan pendidikan nasional yang tertera pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dengan mendengarkan usulan dari para siswa yang saya temukan, yaitu dengan memperhatikan suara mereka tentang pendidikan gerak dan olahraga yang diminati, maka saya munculkan program komando ini untuk memfasilitasi kebutuhan gerak mereka. Budi pekerti menurut IHG itu mengharuskan rasa, di mempertajam pikir, dan pekerti ini adalah mengolahraga. Ini jadi sangat masuk sekali pendidikan PJUK ini. Karena apa? Karena nanti jika budi pekerti ini seimbang, maka nanti terjadi atau terwujudnya suatu kebijaksanaan. Sudah bisa? Ini tujuan program komando. Yang pertama, mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Ini kita banyak sekali siswa-siswa yang berpotensi, termasuk bidang olahraga dan yang lainnya, termasuk juga kesenian, yaitu tim hadroh dan lain-lain. Jadi melalui program komando ini kita maksimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta dengan program tutor sebaya. Jadi kita ikut mendampingi ketika anak-anak yang berprestasi ini menjadi tutor sebaya bagi anak-anak yang lain. Selanjutnya, membiasakan gemar bergerak dan berolahraga. Ini bagi untuk seluruhnya. Jadi kita stimulus anak-anak untuk gemar berolahraga. Jadi nggak hanya olahraga pada jamnya, tapi anak-anak diharapkan adalah membiasakan gemar bergerak di semua waktu. Dalam artian ini kami sampaikan kepada para wali murid juga untuk ikut mengkampanyekan, yaitu gemar bergerak setiap harinya setelah bangun pagi dan lain-lain. Melalui kompel ini saya sampaikan bahwa melalui jenengan semua nanti ikut mengkampanyekan. Selanjutnya, membangun kepemimpinan murid. Jadi melalui tutor sebaya kita mengajarkan anak menjadi pemimpin untuk adik-adik kelasnya atau kakak kelasnya atau teman sebaya mereka. Terus berikutnya ini berikan pemahaman bermakna melalui sport education model. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui yang kemarin Ibu Bapak telah kami sampaikan juga tentang program STEM. Ini juga mirip. Kalau di olahraga kami punya SEM, yaitu sport education model. Dalam hal ini
program pendidikan olahraga ini mengajarkan siswa sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Contoh dalam pertandingan voli nanti siswa belajar bermain peran, yaitu bisa menjadi wasit, bisa menjadi pelatih, bisa mengetahui sistem pertandingan berapa babak dan sampai final, serta mulai seremonialnya. Jadi seperti itu. Jadi agar anak ini mulai dini hari sampai seterusnya bisa memahami prosesnya seperti ini, dan mereka bisa merasakan berbagai peran di dalam kegiatan tersebut dalam pertandingan. Selanjutnya bisa. Oke, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan di setiap tujuan. Yang pertama tadi membangun murid. Murid berkoordinasi dengan teman sebaya, menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan, serta adanya rasa kepemilikan terhadap sekolah. Karena kalau kita mengajak murid langsung untuk suatu program, mereka akan merasa memiliki. Contoh juga tentang kebersihan kelas, mereka kita ajak untuk menentukan sendiri jadwalnya. Jadi mereka yang membuat sendiri, paling tidak ketika mereka sudah membuat sendiri jadwal kebersihan kelas, mereka akan merasa memiliki kelas tersebut. Selanjutnya, membiasakan gemar bergerak dan berolahraga untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Ini juga termasuk penerapan budaya positif di sekolah yang menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri siswa secara mandiri, menyadari kesehatan dan kebugaran agar sangat penting untuk mendukung tujuan pendidikan. Jadi apabila Bapak Ibu menemukan anak yang suka tidak masuk kelas dan suka tidak masuk untuk pelajaran dan lain-lain, terlambat, ini mungkin anak tersebut ada kebutuhan gerak yang belum terpenuhi sehingga badannya kurang bugar, kurang semangat. Nah, melalui program komando ini diharapkan dengan gemar bergerak, anak-anak menjadi fit dan sekolahnya juga ikut aktif. Selanjutnya, mengurangi obesitas dan meningkatkan semangat bergerak untuk meningkatkan motivasi belajar. Ini juga termasuk karena biar nggak ngantukan di dalam kelas, terus juga bisa optimal dalam pendidikan PJOK dan lain-lain. Ini kami menggunakan pendidikan kebugaran. Selanjutnya bisa. Yang berikutnya, mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, ini kami berkolaborasi juga atas nama suara dari siswa. Jadi ada siswa prestasi, kita sangat hemat kalau tidak dimaksimalkan. Ini termasuk aset manusia, yaitu siswa yang prestasi memberikan tutor sebaya, mungkin lewat pendidikan yang diberikan, jam-jam istirahat, mungkin bisa mengajari temannya. Termasuk juga kegiatan yang lain dari Bapak Ibu, contoh dari dalam kelas menjadi mengatur barisan dan lain-lain. Terus di agama juga bisa mengajari teman untuk latihan hadroh dan lain-lain. Ini adalah semua program kurikuler yang dimasukkan dalam program komando. Berikutnya, memberikan kesempatan bagi siswa yang berbeda menjadi tutor. Oh, ini tadi. Oke, sudah bisa. Lanjut. Selanjutnya, memberikan pemahaman bermakna melalui sport education model, memberikan pengalaman langsung. Jadi anak-anak di sini tidak hanya untuk bermain dalam program olahraga ini, anak-anak jadi ikut merasakan bagaimana caranya menjadi panitia pertandingan, bagaimana caranya menjadi wasit, bagaimana caranya menjadi pelatih. Anak-anak ikut bermain peran di situ. Jadi lewat di situ kami adakan juga penilaian otentik. Jadi penilaian otentik nanti ada rubrik-rubrik yang memang mengukur ketercapaian peserta didik tersebut. Selanjutnya, memberikan pilihan kepada peserta untuk memilih perannya. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, program tersebut adalah program pokernya yang biasanya kita laksanakan, yaitu senam pagi, terus bergerak membuang sampah. Ini kita membiasakan anak-anak setelah senam, ketika melihat sampah, anak-anak diambil untuk dibuang ke tempatnya. Ini juga termasuk ada pendidikan geraknya di situ. Kita aplikasikan ke dalam lingkungan kebersihan seperti ini. Ini bisa untuk semua jenjang.
dari Bapak Ibu. Berikutnya program untuk semua jenjang. Ruang dan waktu pelaksananya adalah setiap pagi, terus jam istirahat, terus sebelum memasuki kelas, akhir semester atau akhir tahun. Seperti itu. Mungkin di akhir semester kita ada juga perlombaan di tingkat kecamatan, di akhir tahun juga ada program atau perlombaan di tingkat kecamatan dan perlombaan. Makanya kita membuat program pendidikan komando untuk mempersiapkan hal tersebut. Selanjutnya mengkolaborasikan aset yang dimiliki sekolah, yaitu KS, rekan guru, siswa prestasi, terus siswa antar kelas, peralatan dan lahan yang dimiliki. Oke, ini masuk kaset. Selanjutnya Brisa. Ini kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, dalam program komando ini saya memanfaatkan aset yang dimiliki oleh sekolah, terutama yang pertama yaitu aset fisik atau mapping keyakinan yang ada di dalam kelas. Ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk menumbuh kembangkan budaya positif tentang keyakinan kelas, tentang kedisiplinan, tentang kerjasama, tentang kesadaran sosial. Jadi kita di sini keyakinan dibuat dari murid untuk murid dan mereka akan melaksanakan dengan kesadaran mandiri. Berikutnya aset manusia lainnya adalah guru, yaitu rekan sejawat. Dalam hal ini yaitu masing-masing wali kelas yang akan mengkampanyekan budaya hidup sehat, gemar berkat dan lain-lain serta kebersihan. Ini adalah untuk semua jenjang, bisa dikondisikan, bisa berkolaborasi. Aset manusia yang lain yaitu kepala sekolah memberikan kebijakan dan dukungan agar program kita terlaksana. Selanjutnya aset manusia lainnya adalah murid yang berprestasi tersebut untuk menjadi tutor sebaya kepada adik-adik atau kakak kelas atau antar kelas lainnya. Selanjutnya aset fisik yang saya gunakan di sini halaman dan ruang kelas sebagai lokasi mempraktekkan kebutuhan gerak dan budaya positif di sekolah. Terus aset finansial ini tentu sebuah program kita juga membutuhkan aset finansial untuk keberlanjutan program tersebut, baik itu untuk persiapan akhir semester ataupun akhir tahun. Selanjutnya bisa. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu, rencana evaluasi dan program, refleksi serta didik. Jadi setiap kita mengadakan kegiatan kita butuhkan refleksi, pengumpulan data untuk mengetahui apakah tujuan kita berhasil atau belum. Terus kita survei bersama, berkolaborasi dengan KS atau rekan sejawat untuk saling mengevaluasi agar program tersebut bisa lebih baik ke belakangnya. Selanjutnya survei kolaborasi KS dan rekan sejawat juga. Terus pengumpulan informasi dari peserta secara berkelanjutan, rekan sejawat dan kepala sekolah. Mungkin ini bisa melalui wawancara dan riset tentang ketercapaian tujuan. Oke, Bapak Ibu, apakah dari penjelasan ini ada yang ditanyakan mungkin tentang program komando ini? Terima kasih Pak Dani atas waktu yang telah diberikan. Sangat menarik sekali tentang program yang jenengan lahirkan ya, yaitu Komando Komunitas Anak yang Doyan Olahraga. Memang di zaman yang serba digital ini sangat bagus sekali untuk program komando ini. Selain mengurangi anak-anak untuk bermain gadget, anak-anak semakin cinta dengan olahraga yang menjadikan anak-anak lupa dengan gadgetnya. Di sini yang ingin saya tanyakan pada Dani, misalnya kalau memang komando ini terlaksana dengan baik di SDN Tido, selain ketika anak-anak jam olahraga, jam istirahat, misalnya ketika sore hari anak-anak ingin berolahraga juga, apakah sekolah juga memberikan fasilitas? Terima kasih. Jadi di sini yang saya optimalkan terlebih dahulu adalah program co-kurikuler kita, yaitu situasi di dalam sekolah, jam pelajaran. Jadi tapi terlepas dari itu kita juga memfasilitasi. Karena apa? Karena kita nggak mau juga untuk menghambat ketika ada anak yang ingin mengoptimalkan dengan jam lebih, maka kita juga akan memberikan itu pun juga atas izin dari ibu kepala sekolah. Mungkin seperti itu Bu Risa. Terima kasih sekali, ini juga menjadi refleksi bagi kami dan nantinya program ini bisa terlaksana dan
secara berkelanjutan akan menjadikan refleksi yang akan menjadi lebih baik lagi. Itu untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Oke. Selanjutnya bisa. Oke, ini kemungkinan tantangan yang terjadi, Bapak Ibu. Jadi ketidaksamaan jadwal untuk kita berkumpul, oke. Terus padatnya kegiatan dalam acara tahunan, terus cuaca yang terkadang tidak bisa diprediksi. Maka solusinya adalah bagaimana kita mengambil suatu kesepakatan bersama untuk waktu berkumpul. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah menyepakati hari ini kita berkumpul, tepuk tangan untuk diri sendiri. Untuk keberlanjutan Kombel SDN itu dengan tujuan adalah pada ketercapaian tujuan yang kita harapkan pada peserta didik. Terus pengaturan jadwal untuk persiapan peserta didik untuk kegiatan tahunan di semua mapel. Selanjutnya mengkondisikan secara kondisional apabila cuaca dan lain-lain tidak memungkinkan. Oke, selanjutnya Briza. Oke, terima kasih rekan-rekan Kombel SDN Tidu. Sekali lagi, Kombel SDN Tidu Berkolaborasi, berdiferensiasi. Yes. Oke, mantap sekali. Oke, terima kasih Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan waktu untuk pada kami menyampaikan hasil dari PKG, baik dari maupun luring. Saya Ibu Prasetyo Ramadhani sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas artikel yang telah disampaikan oleh Pak Dadi pada hari ini. Programnya sangat bagus sekali. Insya Allah kami yang lainnya juga akan ikut mengkampanyekan program komando seperti halnya nanti saya akan buat STK dengan bentuk senam budaya. Terima kasih Pak Dani, program yang sangat keren. Terima kasih atas artikel yang telah disampaikan oleh Pak Dani tadi. Semoga yang disampaikan tadi di ini semakin sukses dan bisa dikampanyekan di SDN dalam sistem ataupun dengan kegiatan olahraga dalam kelas atau luar kelas dan kebersamaan yang kuat. Terima kasih atas